Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Luki dari kelas manajemen 2C. Akan sedikit menjelaskan salah satu bab yang ada di mata kuliah manajemen keuangan, yaitu bab tentang manajemen harta dan keuangan. Perusahaan besar pada umumnya memiliki investasi di beberapa perusahaan yang berupa surat-surat berharga, saham, dan obligasi. Mengapa demikian? Yang pertama, tujuannya adalah untuk mendapatkan dividen atau saham dan bunga atau obligasi. Yang kedua, investasi yang dimiliki itu bersifat permanen atau dalam jangka waktu yang berkepanjangan. Yang ketiga, investasi juga mengharapkan keuntungan biaya surat-surat berharga itu dijual, tetapi itu bukan tujuan utama. Yang keempat, bagi kaum kapitalis tingkat global, investasi pada surat-surat berharga lebih disukai karena sifatnya yang fleksibel. Yang kelima, jika terjadi krisis politik, investasi tersebut mudah dipindahkan karena surat berharga tersebut sangat mudah untuk dipasarkan. Investasi saham biasa. Saham biasa atau common stock yaitu merupakan surat berharga tanda kepemilikan atas suatu perusahaan. Penerbit saham biasa disebut perusahaan yang menyatakan sebagai modal. Pemegang saham biasa disebut dengan investor. Saham memiliki 4 macam nilai, yaitu 1. Nilai nominal, yaitu nilai yang tertera dalam surat saham. Misalnya, Rp1.000 atau Rp500 per lembar saham. Lazim disebut state value, face value, par value. 2. Nilai buku atau book value per share, yaitu jumlah nilai modal sendiri atau ekuitas dibagi jumlah saham yang beredar. Yang ketiga, nilai pasar atau market value per share, yaitu harga yang ditentukan oleh kekuatan permintaan dan permintaan di pasar bursa. Keempat, nilai fundamental atau disebut juga dengan intrinsik, yaitu nilai sekarang atau present value dari dividen dan keuntungan atau kerugian modal, capital gain atau loss. Investasi obligasi. Obligasi adalah surat utang dengan bunga tetap. Bagi pemegang surat utang obligasi atau bondholder disebut investor. Ia akan mendapatkan pendapatan yang tetap yang berupa bunga obligasi. Oleh sebab itu, pemegang obligasi disebut pemegang surat berharga berpenghasilan tetap atau fixed income security. Obligasi memiliki nilai nominal atau per value, state value, face value, atau lazim disebut nilai vari. Misalnya per lembar Rp1.000. Jenis-jenis obligasi. Jenis obligasi yang umum adalah obligasi pemerintah atau government bond dan obligasi perusahaan swasta atau corporate bond. Di samping itu, ada jenis obligasi yang lainnya, yaitu obligasi perusahaan negara atau obligasi badan usaha milik negara atau biasa disebut dengan state-owned company bond. Obligasi pada umumnya surat utang tanpa jaminan. Jika obligasi dengan jaminan, harta tetap lazim disebut mortgage bond, di mana pemegang obligasi dapat menjual harta tetap yang dijaminkan.
Dan investasi pada obligasi hakikatnya juga berisiko, karena kemungkinan penerbit obligasi atau debitur tidak mampu membayar bunga dan pembayaran kembali utangnya. Keterangan tabel di samping adalah 1. Obligasi kualitas tinggi atau highest grade, yaitu surat utang yang sangat sehat keuangannya, pembayaran bunganya lancar, hampir tidak memiliki resiko. Pada umumnya, tingkat bunganya rendah, pembayaran bunga dan angsuran saat ini baik dan di masa mendatang yakin baik. Yang kedua, obligasi kualitas tinggi atau high grade, yaitu surat utang di mana pembayaran bunga dan angsuran saat ini baik dan di masa mendatang diperkirakan baik. Ketiga, obligasi kualitas menengah atas atau upper medium, yaitu surat utang di mana pembayaran dan angsuran saat ini baik dan di masa mendatang diperkirakan beresiko kecil. Keempat, obligasi kualitas menengah bawah atau lower medium, yaitu surat di mana pembayaran bunga dan angsuran saat ini baik, tetapi di masa mendatang belum ada kepastian. 5. Obligasi kualitas spekulatif atau marginally spekulatif, yaitu surat utang di mana pembayaran bunga dan angsuran saat ini meragukan dan di masa mendatang belum ada kepastian. Keenam, obligasi kualitas spekulasi tinggi atau highly spekulatif, yaitu surat utang di mana kemungkinan tidak mampu membayar bunga dan angsuran. 7. Obligasi kualitas sangat spekulatif atau default, yaitu surat utang di mana penerbit tidak mampu membayar bunga. Obligasi demikian wajib disebut junk bond. Rumus tingkat kupon sama dengan penghasilan bunga dibagi nilai nominal. Imbalan bunga tiap periode sama dengan nilai nominal dikali tingkat bunga nominal per periode. Current yield sama dengan penghasilan bunga tahunan atau kupon dibagi harga pas obligasi. Beban bunga total sama dengan nilai sekarang obligasi dikali tingkat bunga efektif per periode. YTM sama dengan INT ditambah M kurangi PV atau N dibagi M tambah VP per 2. Keterangan INT sama dengan nilai kupon, M sama dengan maturity value atau fair value, VV sama dengan harga obligasi sekarang, dan N sama dengan lama waktu obligasi sampai jatuh tempo. YTC sama dengan AI ditambah CP dikurangi MP atau NYC per CP ditambah MP per 2. Keterangan MP sama dengan harga obligasi sekarang, number of year to call atau NYC sama dengan jumlah tahun sampai dengan yield to call terdekat, annual interest atau AI sama dengan pendapatan kupon per tahun, dan call price atau CP call price obligasi. Faktor nilai sekarang dari ordinary annuity atau present value of ordinary annuity
atau disingkat PV-QE. Rumusnya yaitu PV-QE sama dengan 1 dikurangi dalam kurung 1 per dalam kurung 1 ditambah R dalam kurung T per R. Faktor bunga, present value interest factor atau disingkat VVIP. VVIP sama dengan 1 per dalam kurung 1 plus R. Keterangan R sama dengan tingkat bunga pasar per periode dan T sama dengan jumlah periode.